Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa biqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti dikatanya, kafa min jazaihi ala ta'ati an radiyakalaha ahlan, artinya mempadailah daripada balasan atas amal taat bahwa ridanya engkau menjadikan orang nang taat. Maksudnya bila kita ini dijadikan Allah orang nang taat itu jenis, maksudnya di sini kayak bersyukur. Banyak saudara kita nutunang kada kawa padahal surganya tahu, neraka tahu, cuma hatinya itu kada kawa, berat aja walaupun ditunjuk-tunjuk. Makanya orang taat itu orang nang beruntung sudah, maksudnya orang nang dipilih Allah. Allah juga nang memilihnya. Sama kayak orang kafir itu pilihan Allah, jamun Allah hendak mengislamakan kawa, hendak mengkafirkan kawa. Sama kayak kita yang hendak maksiat kawa, Allah mandek hendak taat kawa. Makanya di sini kita jangan begaduh orang. Maksudnya jangan menggaduhi orang. Bila kita menggaduhi orang, pamannya bula anak orang tua ngalmanya, anak sanuju wangalnya. Ujar Allah waninya ikam menggaduhi orang kalau pina anak ikam nangkuan deki. Namun hakikatnya pula kejahatan, kebaikan itu datangnya daripada Allah. Cuma kita kada beradab. Artinya memadakan Allah itu nang jajat, Allah itu nang bagus-bagus. Hendak masukkan kita ke surga, menyuruh kita beribadah, menjadikan kita taat rajin, itu semuanya perbuatan daripada Allah. Mempadailah daripada balasan atas amal taat bahwa ridanya engkau menjadi orang-orang yang taat. Tiap-tiap amal ibadat yang kita kerjakan di dalam dunia ini, Allah telah memberikan balasan dengan kontan. Arti kontan pula bisa di alam akhirat. Tiap-tiap amal ibadat yang kita kerjakan di dalam dunia ini, Allah telah memberikan balasan dengan kontan, yaitu dengan petunjuk dan bimbingannya Allah, daripadanya seperti pertolongannya Allah, pemeliharaannya Allah di dalam mengerjakan taat. Jadi bila kita taat, ini pertolongan Allah. Mabuk pian rancaknya, beribadah rajinnya hati ngapa, langsung ini pertolongan Allah atau pemeliharaan daripada Allah. Hidup kita bisa dipelihara, pula hidup kita dipelihara Allah, meninggal pun dipelihara oleh Allah, termasuk daripada roh kita. Bila sudah meninggal dikembalikan yang jurang orang aulia Allah itu pula hendak meninggalnya, hendak bertamuan lawan Allah nang si tukang cipta. Dulu Sidin menciptakan aku hendak melihat orang nang mencipta daripada seluruh alam jagat raya, serta pertolongannya Allah dan pemeliharaannya Allah di dalam mengerjakan taat itu. Seperti dikatanya, kapal amilina jaja amma huwa fatihu ala qulubi fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Artinya, mempadailah balasan bagi amaliyah, bagi amalnya yang Allah membukakan hati mereka di dalam mengerjakan taat, terbuka hatinya. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini terbuka hatinya untuk beribadah. Ada ini kadang-kadang bulan menyumpah, anak kampang aja lewasnya mati nggak usah muyak menggeduh sudah. Hanya ada gitu namanya itu bukan di sini. Banyak orang yang pindah anaknya kada kawa diatur, bilangan kendaraan bilang mahantu laju
sudah terampak orang kasihan, inya kasihan. Nah gitu pula jadi lu kadang-kadang menyumpah nang kawitan bertambah jadi wangalai. Aturannya diduakan, ya Allah mudah-mudahan inya mau beriman. Ngapain itu bu ya tadi bila banyu yasin, banyu wakia tabarak kinu makan, ya Allah berkat wakia, berkat mudah-mudahan inya mau dikinu makan terus kayak itu pula jurang bilang kali lagi tak kinum banyu larut or banyu yasin, banyu wakia, emang itu boleh bagus pula, artinya sekira imannya itu ada. Ya kenapa orang berbuat maksiat imannya melayang? Kenapa orang berzina imannya melayang? Kenapa orang bakal imannya melayang? Amun imannya ada, kadang mau jangan dia maras melihat orang, kasihan orang dihentam. Imannya ini iman tuh kadang ada, kalau melihat orang tuh hendak menghantam aja. Hanya itu kadang-kadang boleh iman ini bisa melayang. Makanya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan iman kami ini genakan sampai mati, jangan dicabut-cabut. Ilmu kami sampai akan mati, nah jangan sampai dicabut-cabutnya pula. Bila nang orang mati nang dalam keadaan soal khatimah tujuan akhir itu ngapa kaingatan dunia, kaingatan maksiat, mati kada bejikir, on ingat akan dunia aja nang dipikirakannya. Itu termasuk mati jurang soal khatimah, bukan husnul. Ada husnul khatimah, meninggalnya la ilaha illallah, sempat berzikir, sempat mengucap 2 kalimat syahadat lawan, sempat meminta ampun kepada manusia. Ini itu bulan artinya disebut husnul khatimah. Mempadailah balasan bagi amalnya yang Allah membukakan hati mereka di dalam mengerjakan taatnya, dan yang didatangkannya atas mereka daripada jinak. Artinya buka 7. Ini kadang-kadang bulan bila orang melihat langgar begena, dilanggar bila sudah salah memperapas buka. Panas kade juga cuma sakade nyaman. Ini kayak itu pang bulan. Bila orang yang kurang imannya, bilanya orang beriman, bila duduk di masjid, dilanggar pindah jinak. Arti jinak itu pindah nyaman. Ada ini pindah mamanas, hendak keluar. Sarwan aja dia menggesak-gesak. Baca aja. Baca aja. Ayo kayak itu. Minta bingung di mana-mana sudah. Bacalah laka-laka saja, alambetan. Nah, ini disuruhnya berdulu-ulun, kita disuruhnya menggesak-gesak. Julun kada kawa, tukang rumah membanyak-banyak kayak itu kena sedikit, kena mamai tukang rumah. Kalawasan, lain pulang bemamai. Jadi ngapa bu nang baik sadang-sadang. Bila semuyak ampihan, bini pina burik pina bakal isor, berarti panat gitu bulan itu dihitung kayak gitu. Jangan kita hendak matur, jangan pulang suruhan orang pian. Cepati lagi untuk lambat, ampun rumah kada menyuruh, lain ampun rumah lah jangan terlalu lambat, nah gitu kita cepati. Ada nang menyuruh orang luar kada kawa gue ampun rumah nang maundang gitu, ujar tukang undang jangan terlalu lambat. Tengah jam aja, nah itu setengah jam. Ada nang ampun orang siapa para patema jam lah jam lambat, kadanya mau ampun nang si tukang undang, melamun orang ini kada begaduh, itu nang penting nah tukang undang kita hormati bu. Dan juga balasan Allah bagi amalnya dengan bersegera. Bersegera gue cepat digantikan Allah asal amalnya itu bagus. Arti bagus, ingat. Baca Quran, ingat, ini berpandir lawan Allah. Baca salawat, ingat, mengagungkan Rasulullah. Berzikir, ingat, mengagungkan Allah. Lalu itu ibadahnya itu jurang diterima oleh Allah. Allah senang bila menyandarkan ibadah lawan sidim. Ipen aku benok kada tapi diingatakan lah. Karancakan ulang-ulang katokannya masuk aja tuh. Tapi bila sekali aja lalu kada ingat ngapa ini nah ngapa anak kada ingat. Jadi ngitung apa bila aturnya itu bulan 24 jam. Kada kalau 24 jam waktu beribadah berang diingatakan. Dan lagi pulang juga balasan Allah bagi amilin, bagi orang yang beramal dengan bersegera yang ia bukakan hati mereka pada ketika ibadat dengan memberikan perkenalan kepada Tuhan. Artinya bilanya Allah itu sayang lawan kita, bilanya beribadah ingat tuh lawan sini. Artinya hatinya tuh diingatakan. Kadada daripada dilupakan bila Allah sayang. Tapi bila Allah kadang-kadang murka beribadah juga yang lupa lawan sini kagenangan.
sembayang pula 4 ke 3 kali nah hamcaro kamakoja. Nah itu pula mun ilmu fikih tambahi langsung diganti sujud sahwi. Sujud sahwi sebenarnya bisa kalau berikan sudah bulan. Sujud sahwi itu ngapa? 2 kali sujud. Perkenalan ketuhanan yang lebih meningkat dan kelezatan yang berjinak dengan orang-orang yang merajai seluruh alam. Jinak ketujuh lawan orang yang merajai seluruh alam siapa jepun? Ia Allah merajai seluruh alam pula Allah pang sudah kada ada lagi nang lain kita sembah cukup Allah yang maha besar, maha mulia, maha kaya, maha pemberian. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Al-Karim, itu sangat mulia. Nah, Ar-Raja, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Merajai seluruh alam yaitu adalah nikmat yang diberikannya kepada orang yang beramal. Jadi orang yang beramal itu nikmat akan diberikan. Pijipun kali dengan apa pada nikmat yang paling besar bukan nikmat akal. Ada kita kadang mulak kehendak kita tuh apa? Rumah cakanya kawa gonal. Kehendak kita pada musipin rumah ganal amun orangnya awak puyuh. Ada kawan makan berebah aja sia-sia aja rumah. Duit pula banyak. Disuruh orang sati kada kawan makan. Ayam panggang kada kawan makan. Dimakan ngapa? Banyu aja tunggal. Didikitannya berarti kada sia-sia aja. Berarti nikmat yang paling besarnya itu apa? Akal lawan kesehatan lawan iman. Itu bang pula. Amun pian awak puyuh musi ngapa-ngapa nang disuruh kada makan. Tapi amun awak sigar walaupun dibeli kayu bulan nyaman aja. Makanya ada jebutakan buat kita ini aja yang paling nyaman ngapa makan. Jurang anu-anusan betina ngelarang kada. Nang nyaman makannya bila parut lapar. Mun parut kanyang pen surong kambing kalau teman parut kanyang asa kanyang pula mun kada kanyang itu lain. Dia pen parut lapar. Ai bumili kayu ginta makan, tapi mun parut kanyang surong lapkah asal kanyang amun kanyang tanggung tambah punya parut kanyang benar sudah bo suruh orang kambing paling memakan sedikit-dikit kada kawa lagi banyak parut sudah penuh. Tapi mun parut lapar dosa kambing beli kayu dan sepiringan dimakannya. Ini parutnya lapar, makanya di situ pula disebut parut lapar. Yang paling zaman parut lapar. Ada jebut anu sudah makan pangapandang bagus dia. Ada sikung berukuk nya sikung mainang. Padahal ternyata nama basuh tangan. Coba pian makan badan basuh tangan kadenya nyaman berukuk masih anak basuh tangan lagi. Tapi bila sudah basuh tangan, tenang dulu pikiran. Nah, gitu bulan 2 Berjinak dengan Allah, orang yang merajai seluruh alam itu adalah nikmat yang terbesar. Nah, jadi bila kita jinak pada Allah, buat tuh nikmat yang paling besar. Jadi jinak tuh apa? Jinaknya tuh, ya bila kada ibadah, kada nyaman tuh jinak ngarannya. Ada ini ngapa? Setahunnya bila hendak kada mengkawa pula ibadah ini bujur-bujur dikarasi. Seperti kayak orang begawi sesubuhnya sudah songsong pian. Ibadah ini tujuannya bakawan aja gitu pula. Ani kada bilanya begawe sesubuhan sudah hadir. Amun beribadah juhur sebetak asar sidin. Lamah benar aturannya jangan. Pada pintu kalau beta rezeki itu ampun Allah. Ya ampun kawa kita dahulukan dulu pekerjaan Allah. Paling selisihnya buat sedikit. Cuma kadang-kadang pula orang dagang iwak kapas bila terlambat dia tadi bawa yang dulu tapi bila kena ada waktu kena dapat singgah kayak ini aja ulah asal jangan limpat waktu aja itu sebuting dulu cuma menang baiknya awal waktu tapi bila kada kawan kita sibuk jangan limpat bila limpat juga pak mangkada bar nah bila maksudnya itu bar tetap kita berdosa walaupun aku aja sibuk begawe tetap berdosa kenapa karena mana waktu pada lapang mendahulukan dahulukan dulu pekerjaan Allah baru daripada pekerjaan kita. Waktu panjang kalau kayak juhur sampai ke asar. Kita kuliah juga dasar kehendak. Dia pada waktu sudah panjang. Lain pula peraturan kada boleh mangkada-kada bila habis pang nah. Peraturannya keras. Ada ini lama. Ujar Allah apabila limpat jam mangkada barang, bertobat minta ampun jangan diulang-ulang lagi. Dintubut.
Dan seperti pula nikmat yang terbesar diberikannya kepada orang yang beramal, man abdahu li syai'in yarjuhu minhu awliyadfa bita'ati urudul uqubati anhu pamakama bihaqi awsafi. Artinya, siapa yang menyembah Allah karena mengharap sesuatu daripadanya Allah, atau seumpamanya dijauhkannya siksa dengan sebab taat, maka tiadalah ia mendirikan sebenar-benarnya ketuhanan. Maksudnya bila kita nambah ibadah menyembah Allah, ngapa takutan lawan siksa, supaya dijauhkan daripada siksa dengan sebab taat, maka tidaklah ia mendirikan ibadah dengan sebenar-benar sifat. Maksudnya pula kada sempurna lagi. Cuma boleh aja ngarang kita orang awam pasti kan kadang-kadang hendak surga, takutan neraka pasti itu ada, cuma itu sini kada sempurna. Artinya maka tiadalah ia mendirikan sebenar-benarnya sifat ketuhanan, kada sebenar-benarnya, artinya kada sempurna. Dahulu telah disebutkan pada halaman 13 tentang pembagian ikhlas, yaitu 3. Pertama, ikhlas abidin, mereka beramal karena mengharap surga dan menakuti siksa, dan masih berpegang kepada amalnya pada menghasilkannya. Dan kedua, ikhlasul muhibbin pula, dia beramal semata-mata mencintai Allah, bukan menuntut pahala atau menakuti siksa. Yang kedua ini ialah yang maksud oleh para perkataan musannif. Maka orang yang mengerjakan taat yang masih menilik pahala atau berlari daripada siksa, masih ada tenggal daripada nafsu. Berarti ada nafsu lagi. Cuma boleh pula kada berusaha juga, cuma kada sempurna. Bahasa tiangnya Pak, berkaya kita bulan makan wadah itu ada betinggalan. Kayak bebecan Fatihah, ada betinggalan al-akbar, auzubillah betinggalan, cuma sah aja, cuma ada tak tinggal nang sunah. Oleh itu ia terang oleh itu ia belum mendirikan hak-hak ketuhanan Allah dan kebesarannya, maksudnya pula kada sempurna. Dan ketiga, ikhlasul arifin, bacalah pasalnya mata ataka ashadaka birahu wa mata mana'aka ashadaka kahirhu fahuwa fi kulli dhalika mutarifun ilaika wa mukrirun wujudi lutfihi alaika. Manakala ia memberi engkau dari siksakannya, daripada saksikanlah kebaikan terhadapmu, dan manakala ditegahnya engkau, dibuktikannya lah kerusakannya kepadamu, maka tiap-tiap yang demikian Allah memberikan kenal kepadamu, menghadapkan dengan ada kasih sayangnya atasmu. Yang penting bagi hamba ialah pengenalan terhadap Tuhan. Yang penting tebelang mengenal dulu. Makanya tadi bulan boleh juga kita hendak beribadah, la haula wala quwata illa billah. Hati ingat, tiada kuat, tiada kuasa, ini perbuatan Allah. Ialah pengenalan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Pengenalan itu adalah dengan perkenalan kepada hamba. Artinya boleh kita ingat lawan Allah, hanya mengenalkan lawan hamba, ya, termasuk daripada belajar. Mun kada belajar, kada mungkin tahu syariatnya. Lo bisa belajar, bisa juga pang tahu ilmu laduni, cuma jarang. Kada liwat pengorbanan dulu, bu, termasuk belajar dulu, beribadah. Kina ilmu maladuni itu timbul surangan asal bujur-bujur daripada belajar, yaitu dengan memberikan nikmat dan kesenangan yang ia menunjukkan sifat-sifat pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pengasih sama kayak pemurah.
penyayang, sayang lawan kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dan puji, kita memuji kepada Allah, orang yang menyeru, memanggil sekalian alam, sama kayak orang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya menyuruh kita sekira memuji. Makanya pula kadang-kadang kita disunatakan menyahut. Bila orang bang itu juga, bila kada disahut bang kada apa-apa bang juga, cuma mun kawa bagus disahut jadi dapat pahala. Sekira kosok, jangan berpandir. Bila berpandir mengakibatkan kalau pina mati kada beriman. Kenapa? Menantang daripada Allah. Aturannya pula orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Allah. Bila kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sampai pula kontak ke hati-hati, hati ingin menjadi tenang. Kenapa tenang? Ingat, Allah yang Maha Besar, manusia kecil semuanya. Allah yang memberikan rezeki, manusia kada bisa kecuali lewat daripada Allah yang membukakan hati seluruh manusia. Dan kesenangan yang menunjukkan sifat-sifat pemurah dan kasih sayangnya, atau dengan tegang tidak memberi. Bisa juga pula Allah tuh kadang memberi orang yang maksiat. Orang Allah kadang memberikan taat yang berat yang beribadah, padahal orang beribadah ini adalah petunjuk gasan memberisihi diri kita juga, Bu. Dunia untung, alam kubur untung, asal orangnya mau pak ibadah. Itu orang maksiat itu bilang muanya rambutnya pindah tahu cang aja, sedih aja. Makanya kita di dunia ini amun kawa jangan sedih. Dipen pikiran pang banyak, jangan tapi dipikirakan. Itu aja, bulat pikiran manusia banyak beretan, cuma jangan tapi dipikirakan. Bila dipikirakan benar, ya membuat makan kada kakaruan, guring kada kakaruan, orang mikiran jangan jurang uyuh meninggal. Maka meninggalnya dalam kegenangan dunia terus gitu. Ada gini, ingat, minta kepada Allah, mudah-mudahan tarikakan yang kada baiknya, anda kiakan yang baiknya, engkau maha kuasa. Artinya apa, Bu? Diambung pian maha kuasa, pian maha raja seluruh daripada jagat raya ini. Atau dengan ditegangnya tidak diberi, tidak memberi, ya akan menunjukkan sifat-sifat kaharnya dan kebesarannya. Sifat kahar apa? Artinya sifat kerasnya Allah dan kebesarannya daripada Allah. Mengapa Allah ini pula bisa pengasih, bisa pengampun, bisa lagi murka. Jadi bila Allah murka kepada kita yang dihendakinya bala, maka bala ini pula bila hendak belurut ngapa kada mau betunggal. Pernah sudah di zaman Nabi Musa dahulu kisahkan bahwa ujian Nabi Musa, ya Allah aturannya jurang nang maksiat tu ini aja pangkana bala. Ujar Allah, wahai Musa kan guring Bu di bawah pohon sekalinya turun samut menggigit langsung naik. Kayak apa mencari ya, Bu? Jadinya dari Musa yang ini berarti sama aja. Pas diirik beretan, sama kayak orang masuk berkumpul lawan kita. Cakanya kada berkumpul, kada dapat. Kita ini berkumpul. Makanya orang maksiat itu ngapa, Bu? Bilangnya kita kada kuat menagur, tagur lawan doa, disuruh ngetok. Ya Allah, mudah-mudahan inya mau beriman. Aturannya pula menghukum keras, hamburakan. Inya maksudnya apakah? Hamburakan. Jangan di sini. Amun kita keras, dia pun dipukulinya pangpian mati, sahid. Cuma keras-kerasan itu tugas lain, tugas kita. Kita cukup menduakan aja. Cuma hati kada tujuh. Ternyata diserka itu bulan. Lalu bala tuh kada mau terlimpa. Kayak mungkin kita kampung negara nih bagus lagi, banjir kada tapi ada bagus, maksudnya masih bagus lagi daripada kampung yang lain-lain. Mundi lain itu kan tahu di TV-TV itu, Bu, ada nang buat kakanakan ditimbai di padang kardus, timbai di banyu, pembunuhan macam-macam. Ada kita ini untung pula. Kenapa? Berarti orang Allah masih sayang lawan kita, berada disuruhnya kita bertobat. Kita boleh di dunia bertobat, beristighfar, minta ampun, beribadahan, meninggal habis saya sudah.
Karena sambung pulang. Nyekina kiamat itu bisa lambat panggo. Kenapa lambat? Orang nang beribadah masih banyak. Cakanya ibadahnya itu habisan sudah kiamat tuh areng itu. Dan lagi innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi, artinya hanya saja Allah tegahnya itu memindahkan engkau karena ketiadaan pengertianmu daripada Allah pada tegahnya. Tegahan itu apa? Adalah kepedihan dan penderitaan. Nah, kita kadang-kadang pula manusia ada tegahan yang apa? Penderitaan, kepedihan, dan penderitaan. Karena ia Allah bertentangan dengan nafsu. Karena ia Allah bertentangan dengan nafsu. Tetapi jika dapat seperti bahwasanya tegah itu adalah pilihan Tuhan kepadanya dan ia mau memberikan kenal kepada hambanya bahwa esanya satunya Allah, nikmat nang di dua, bahwasanya nikmat dunia itu semuanya akan lenyap, yang tentunya nikmat dunia itu menjadi balas saja nantinya. Maksudnya Allah ini bulan maitong juga kada samberang dulung lawan kita. Amun kita ini coba kayak pian ini aja nah, bujur tuh buat cakanya nah. Pian ini duit banyak, nagin kira-kira kada tak kasih nih. Bisa tak ke Jakarta, ke Banjar, ke Balikpapan. Kenapa? Lantaran kesibukan pasti ada. Tapi lantaran bulan kada banyak pun di rumah kada apa-apa juga jika aku menuntut ilmu. Nah, jadi Allah tuh kadang-kadang bulan adil. Makanya bila Allah itu memberikan, bila syukuri aja sedikit ke syukur juga, banyak syukur juga, dapat bala pak istighfar. Mungkin kesalahan aku juga, nah aku banyak dosa, jangan menyalahkan Allah. Allah itu maha pengampun, asal bujur-bujur kita minta ampun. Maka dengan adanya tegahan tidak memberi ya Allah, itu adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba, tidak menjadikan gangguan di dalam beribadah kepada Tuhan. Bila pun pula kesibukan dalam dunia ibadah gin bakurang. Artinya bakurang apa? Kada tapi kawa. Ada juga buat penak beribadah ngukar mie jurang kada jadi. Akhirnya pulang ada juga nak berzikir ngukar mukar wadai kada jadi pulang. Pada nang baiknya pula bagi pian pedagang menem bakarina bila pen ditutup di pen aku nak kada kawalai dibuka aku nak beribadah dulu karena ada waktu yang dibuka. Gue berkat rezeki itu bukan manusia nang mata tapi Allah orang nang ringan hendak manukari. Ini bila kita beramalkan ibadah rezeki itu gin mudah asal bujur-bujur. Ini kadang-kadang si anu itu je panyambahiyang pamuasai kam sakalanya kana pulasit. Karena perang maya mungkin ibadahnya kurang bagus, bukan badan kedesakan lebih kurang bagus, lajerakan lagi nahap ini bila kita mulai beribadah takut diri surangan Allah gin murka dia lihat kan mengakui surangan lah takannya situ aku kada menolong ya nang macam-macam. Bila kita ingat Allah nang ampunnya Allah gin menolong lawan kita. Ulun ulang belas pernah ngerti pula. Kenapa kita ini kadang-kadang belum Allah tuh maha pengasih cakap dikayakan pang pian. Amun dijulungi ujar Allah ngapa nang pertama dunia ini kada muat kujulungi. Nang kedua satu matanya bekaina kalau sakakali. Tapi diberikan sidin pian makan 3 kali sehari. Kandaran kadang-kadang ada. Rumah sudah ada, berting itu ada juga sudah. Cuma kada banyak. Kada kehendak pian nang maya kan kalau pina kebanyakan pian lupa lawan sidin. Maka banyak itu sudah bukan pian aja seperti di zaman dulu ngapa sak labah. Lagi miskin di belakang Rasulullah beribadah. Sudah diduakan Rasulullah pula dijulungi kambingnya kita ini harus ada itu asbabnya itu harus ada usahanya. Yang kan berdua ya Allah mudah-mudahan kamu dapat rezeki orangnya begini berpatak dalam rumahnya harus ada asbab tuh. Sama Rasulullah menduakan dijulungi kambing, cuma kambingnya itu asbabnya beranak-ranak. Itu pang masalahnya jadi gitu nang menunjang tadi.
Jadi pian ini Pak berdoa, ada usaha ngapa Kak usahanya gitu, karena berberkat aja tuh. Pian bingung kalau Bo, kayak orang nyupir motor gitu Bu, banyak kalau kuliah, anang sampai 1 juta sehari, duitnya pindah hamun, ada pian 50.000 aja pindah berberkat mayu aja, lain kalau itu pindah. Pada motor itu bisa sekali orang taksi berapa? Parak menuju 100 sehari pen kuliah berapa sebulan? Banyak kalau cuma pindah kayak apa? Karena ada berberkatnya tadi. Jadi yang orang hendak berberkat ngapa Bu? Ya beribadah. Zikir kepada Allah minta ampun, saya kira dalam keadaan bagus. Sama orang yang kaya itu berkatnya tuh kurang berkatnya tuh. Dan lagi tidak memberi itu adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba dan tidak menjadikan gangguan. Jadi Allah tuh kadang memberi jangan disalahkan juga. Saya kira pian jangan tak ganggu benar. Itu ibu pian di mana-mana orang pai ada nang kelaparannya kada ada. Nang kelaparan itu dasar kada bau beribadah seperti kayak orang-orang nang kayak nang orang pada leman gitu, Bo. Ya kalaunya makanannya pucuk kayu jok gumbili, gitu yang dimakannya tapi gagah kayaknya. Kenapa gagah Bu? Nya ketujuh berjalan. Ada kayak kita nih pindah maringkot. Berjalanan pindah kuler ataunya bulan nang sebut-sebut tuh berjalan nguncang-nguncang batis. Kok jipian supan nguncang batis. Ngapa? Bawa sembahyang. Sembahyang tuh sama kayak olahraga. Gula sembahyang tuh sama kayak olahraga. Maka dengan adanya tegang tidak memberi ya Allah, itu adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba yang tidak menjadi gangguan. Saya kira jangan terganggu. Gangguan apa? Di dalam beribadah kepada Tuhan. Maka kesempitan hidup dan ketiadaan memiliki harta benda dunia itu adalah nikmat pemberian Tuhan yang sangat besar kepadanya. Tiada jumlah orang tua miskin bisa juga diberikan Allah. Artinya nikmat yang paling besar, cumanya kelebihannya beribadah rajin. Makanya ada kalau simpanan Allah itu ada 3. Pertama semalam orang miskin, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang penyabar. Nah, Allah melebihan bilang orang miskin di dunia akhirat kena masuk surganya, orang penyabar kan dapat pahala, orang bila sakit bila sabar dapat pahala. Itu lebihan daripada Allah. Rubbama fatahalaka babakati wa ma fatahalaka babal kabuli wa rubbama qada alaika bijambi pakana sababa fil usuli. Artinya Bu, boleh jadi Allah membukakan engkau pintu taat, tidak dibukakannya pintu terima. Umpamanya bulan si anu itu je rajin kan beribadah, cuma ditutupkan Allah pintu terima. Kenapa? Inya kada belajar. Makanya di sini orang menuntut ilmu tuh hukumnya wajib. Nah, yang belakang pun kada belajar, amun bisa kada apa, tapi kada mungkin bisa menulakakan. Penjauh kada menuntut ilmu cuma bisa mungkin pun sekolah di pesantren sudah ada. Ini apa pesantren kada. Belajar lawan mama kadada juga, siapa melajinnya kadada, paksa mendengarakan hukum-hukum Allah. Bila kita sudah belajar kada bisa juga sarahkan lawan Allah sudah. Makanya di sini boleh jadi Allah membukakan engkau pintu taat dan tidak dibukakannya pintu terima. Artinya kada diterimanya rajinnya taat, cuma diterimanya kadanya ada jadi ulun pula kalau betamun orang lagi membaca subhanallah ajim jah. Untung gue itu sunat aja. Jakanya wajib rusak kan. Mengkawa jangan bagi bakaimat. Dia ketiga kali bulan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ajim beratus kali ajimnya aja. Nah gitu nang mahayakan aturannya itu jangan bujur pang tu bulan kada suka rusak pang itu sunat aja. Nah untung benar cakanya itu wajib harus sakam. Makanya kita munpen bulan itu diitihi ilmu fikih nang di buku-buku tuh dong ini bacanya dihafal, dilancari, sakira sapalisan jadi. Nah, jadi bagaimana tanah bulan sampai ke mati dibuka-buka gitu, Bang. Dan lagi pula boleh jadi pulang diputuskannya Allah atas engkau dengan berbuat dosa, maka yang menjadikan sebab di dalam
kesampaian orang mengerjakan amal itu. Makanya di sini bila kita dapat nikmat disuruhnya ngapa? Bersyukur. Bila kita dihendaki Allah bala, Allah menyuruh sekira betubak aku hendak benar mendengar suaranya lawas ini sudah kada bejikir dihendaki bala yang uyuh. Saya pakai kakak-kanakan bu. Kenapa jipin kakak-kanakan dikibit-kibit? Aku aja hendak mendengar tangisannya lawas sudah kada menangis-nangis. Kalau pina bisu anakku bujur juga bula kalau pina bisu kakak-kanakan itu bila kelawasan benar kalau pina bisu dikibit-kibit dikit nyibit itu gencang bula saya kiranya mau menangis. Hari ini kan diletakkan ya nang akibatnya kalau pina bisu bula kalau pina bisu itu nang mahayakan. Nah lo ini lawan Allah ini buat kita sangka bagus terus ngapain yang ditangani bagus jepian cuma bila kegiatan ini mungkin kesalahanku dosaku banyak lalu Allah kan itu pun menarik sih artinya diambil Allah pian ngapa rida aja ujar Allah ini rida aja aku ambil nang kada baik diandaki nang tak bagus. Nah di situ lalu kepada kita kesimpulannya lawan Allah ini sangka bagus nang baik sangka bagus juga nang kada bagus pun sangka bagus juga mungkin ini kebaikan lawan aku menyuruh aku bertobat dan dapat nikmat menyuruh aku bersyukur. Sekira nikmat jangan diambil bila diandaki Allah bala menyuruh aku bertobat sekira aku dosaku lunturan. Nah dapat ulun sampaikan mohon maaf bila segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.